Shalom teman-teman semua, apa kabar semua kabarnya? Semoga kita dalam perlindungan Tuhan selalu baik-baik saja dan keadaan sehat apapun ya. Go Student Online Sharing tayang setiap hari Sabtu jam 15.00 WIB di channel YouTube Go Bogor Online Service dan Instagram GoStudent@GoStudent. Nah teman-teman, hari ini saya mau bagikan tentang berharap kepada Tuhan setiap hari. Setiap orang itu pasti pernah mengalami masalah ya, baik masalah kecil maupun masalah besar. Dan saat kita menghadapi masalah, terkadang kita lebih menggunakan kekuatan kita, baik itu secara dalam pikiran, pengalaman kita, maupun keuangan ya. Tapi kadang kita suka lupa mengandalkan Tuhan tuh. Nah, kita boleh untuk menggunakan pikiran kita, menggunakan pengalaman kita, menggunakan kekuatan kita. Tapi jangan lupa untuk andalkan Tuhan dan selalu berharap kepada Tuhan setiap harinya. Sebelumnya itu, kita baca dulu di Mazmur 43 ayat 1-5. Di Mazmur 43 ayat 1, Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkara aku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab Engkaulah Allah, tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, teman-teman, dari ayat di atas itu bercerita tentang Daud yang sedang berada situasi terjepit ya, sehingga ia merasakan tertekan dan gelisah. Nah, tetapi di situ Daud itu meskipun tertekan dan gelisah, Daud itu tuh menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Daud tuh bukan curhat, bukan kesal akan masalahnya yang terjadi, tetapi Daud meminta kepada Tuhan untuk dikuatkan supaya dia bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, karena dia tahu, Daud tahu kalau Tuhan itu pasti adil, seperti di ayat 1. Terus dia tahu Tuhan tidak akan membuangnya dan akan menolongnya, seperti di ayat 2. Dan dia tahu apa yang akan diperoleh dan mempercayakan semuanya itu kepada Tuhan atas masalahnya. Nah, dari sini kita belajar, kita boleh menggunakan segala kekuatan kita untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi, baik tenaga, pikiran, even keuangan juga. Tetapi janganlah hal pertama, berharaplah kepada Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiran kita, ketakutan kita, dan percayakanlah semuanya itu kepada Tuhan. Nah, saya itu selalu ada satu ayat yang selalu saya pegang kalau saat menghadapi masalah, yaitu di Yeremia 29 ayat 11. Yaitu saya bacain. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, dari ayat itu, saya selalu berpegang yaitu Tuhan tuh sudah tahu apa yang sedang kita inginkan, apa yang sedang kita hadapi, apa yang sedang kita khawatirkan. Tetapi di balik semua yang kita rancangkan, rancangan Tuhan itu lebih baik. Yang bekerja dia itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. So, marilah kita belajar berharap kepada Tuhan setiap harinya, andalkan Tuhan dalam hidup kita, bukan hanya di saat kepepet saja ya, tetapi setiap hari lakukanlah untuk andalin Tuhan di dalam setiap kegiatan kita. Oke deh,
Sampai jumpa di minggu depan. See you next time di Go Student Online Sharing. God bless you.